Justin, Justin, Justin. Kamu main serong sama aku di belakang istrimu. Apa kamu tidak takut dia tahu? Dia itu gila kerja. Aku dan dia juga sudah mau cerai. Tersangka sudah diamankan, kita selesai. Tolong periksa laporan ini. Pulang dan istirahat yang cukup. Kudengar tim kalian demi menangkap tersangka sudah tidak tidur selama 48 jam. Untungnya berhasil ditangkap. Tapi, kamu ngapain datang ke TKP? Aku datang untuk mengantar laporan ini. Bukannya kamu buru-buru. Namaku Yo Ying. Aku wakil kapten tim reserse kriminal kota ini. Seperti yang kamu lihat. Suamiku selingkuh. Aku sudah menahan banyak tersangka yang mencoba kabur, tapi tak bisa menahan satu orang yang ingin pergi. Terlihat betapa rapuhnya sebuah hubungan. Kamu benar-benar akan bercerai. Aku bukan hanya akan bercerai. Aku juga akan membuatnya pergi dengan tangan kosong. Jangan lupa aku ini siapa. Kalau begitu, aku tunggu. Menunggu pengacara perceraian paling terkenal di kota ini menikahiku haha. Korban tewas dalam kasus pembunuhan ini adalah Chen Guodong. Kapten Zhou, dugaan awal adalah pembunuhan sadis. Saya segera ke sana. Bagaimana situasinya? Dugaan sementara adalah pembunuhan berencana. Korban adalah pengusaha properti, Chen Guodong. Sebelum tewas, dia mengalami penyiksaan yang kejam. Sudah menikah, tidak punya anak. Berdasarkan catatan laporan pada hari itu, dan juga dilihat dari bekas luka di tangannya. Dia adalah pelakunya. Bulan lalu dia bahkan sampai mematahkan lengan istrinya. Ini adalah catatan dari hari itu. Benar, dia suami saya. Dia melakukan KDRT padamu selama 10 tahun. Tidak pernah terpikir untuk melawan. Bagaimana saya bisa melawan? Saya tidak mungkin menang kalau melawannya. Tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan. Keluarga saya tinggal di luar kota. Kabur pun sama saja menemui jalan buntu. Kami menemukan buku harian Zhang Lan dan sebotol obat tidur yang belum dibuka. Catatan terakhir di buku harian itu adalah sebulan yang lalu. Di sana tertulis, jika dia berani melapor ke polisi lagi, dia akan melempar saya dan seluruh keluarga ke sungai. Jadi kamu takut dia akan balas dendam, lalu nekat membunuhnya. Saya membunuhnya, kalau saya mau membunuhnya, sudah saya lakukan sejak 10 tahun yang lalu. Waktu dia pertama kali memukulku, aku pasti sudah membunuhnya. Buat apa menunggu sampai sekarang? Buat apa aku membeli sebotol penuh obat tidur untuk bunuh diri? Tuhan itu adil. Membiarkan dia pergi lebih dulu. Kamu harus bertanggung jawab atas perkataanmu. Kalau kalian mau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada artinya, maka maaf, aku sedang tidak ingin menjawab. Ini cairan tadi kenal yang kutemukan di TKP. Kelihatannya agak aneh. Bisa jadi ini bukti yang sangat penting. Cepat periksa ini. Aduh, iya, aku harus lembur. Hari ini tidak bisa pulang menemani istriku lagi. Nanti aku bantu jelaskan baik-baik pada Linlin. Aku kenal dia. Dia sahabat baikku. Dia pasti mengerti sifat pekerjaan kita. Dia itu istriku. Aku lebih kenal dia daripada kamu. Sudah, aku pergi periksa dulu. Dah.
Pembunuhan sadis. Sepertinya semasa hidup, korban telah melakukan kejahatan keji. Kematian ini adalah sebuah pembalasan dendam. Bahkan mungkin sebuah ritual. Sayang. Loh, tumben kamu kesini. Inspektur Zhou. Saya penasihat hukum almarhum. Dua jenis parfum tercampur jadi satu. Aromanya jadi kacau balau. Sejak kapan seleramu jadi begini? Aku tidak tahu kenapa kamu menyindir begitu. Saya mau melihat jenazah klien saya. Oh, sekalian saja buat BAP ya. Saya juga harus di BAP. Pengacara Zheng. Terlambat di pengadilan bisa membuatmu kalah dalam kasus. Terlambat di kasus pembunuhan bisa membuat pelaku sebenarnya lolos. Lain kali datang lebih awal. Bagaimana bisa kamu meraciknya? Apa aroma dua merek parfum lebih penting dari pekerjaan? Xiao Li, bawa dia untuk di BAP. Kakak ipar datang. Kenapa suamimu datang? Pengacara almarhum. Residu di TKP. Ini adalah minyak esensial ember cemara yang sangat langka. Aku sudah menyelidikinya. Di seluruh dunia, hanya ada satu pabrik di Swiss yang memproduksinya. Tapi aku merasa seperti pernah menciumnya di suatu tempat. Minyak esensial ini sangat tidak umum. Butuh usaha keras untuk bisa membelinya. Aromanya memang sangat unik. Dia selingkuh. Sekarang sedang proses cerai. Hah? Siapa? Berani-beraninya merebut priamu. Salahku sendiri terlalu ceroboh. Sayang, ini temanku, Ting Ting. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ting Ting, ini suamiku. Halo, saya Zhao Feng. Halo, saya Shen Ting. Panggil saja aku Ting Ting. Ting Ting, jarang-jarang kita bertemu. Ayo minum dulu. Iya, petugas Yo kan sibuk sekali. Oh iya, Zheng Feng kerjanya apa? Oh, dia. Saya pengacara. Kalau nanti ada urusan soal ini, jangan ragu untuk mencari saya. Wah, pengacara, pasti gajinya besar, ya. Relasinya juga pasti luas, kan? Kalau ada kesempatan cari uang, ajak-ajak aku juga, ya. Loh, kamu kan tidak belajar di bidang ini. Kamu itu sebaiknya kamu. Tentu saja bisa. Kalau nanti ada kesempatan yang menghasilkan uang, aku pasti akan langsung teringat padamu. Bukan. Biar Zhou Ying yang teringat padamu. Wah, teman dari kantor polisi. Aku angkat telepon dulu, ya. Pak pengacara Zheng. Boleh minta WeChat MU? Kalau begitu, sepertinya aku akan sering merepotkanmu. Sebuah kehormatan bisa diganggu oleh wanita cantik sepertimu. Maaf ya. Ada urusan di kantor. Tidak apa-apa, Pak Polisi Ju, silakan saja. Hage, kamu tidak tahu saja apa yang aku hadapi di kantor seharian. Semuanya hanya masalah sepele. Kasus yang serius itu hampir tidak ada. Atasan setiap hari terus menekan kami. Petugas yang menangani kasus tidak bisa menemukan bukti ini. Satunya lagi malah membuat masalah. Benar-benar dibuat pusing. Istriku itu sangat hebat. Dia itu Sri Kandi di timnya. Namanya juga abdi negara. Wajar saja, itu. Aku ke toilet sebentar ya. Sheng Feng. Mata kamu itu tidak bisa lepas dari Ting Ting, ya. Mana ada. Kamu jangan bicara sembarangan. Aku kan bersikap sangat sopan. Sebaiknya memang begitu. Penyakit profesimu kambuh lagi. Ya, menganggap semua orang itu jahat, kan? Oke, baiklah. Ada orang lain di sini. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Aku juga ikut. Aku ikut. Perceraian juga bisa jadi hal yang baik. Dia tidak cocok untukmu. Sudah bertahun-tahun lamanya. Anggap saja ini cara untuk saling melepaskan. Di halaman 2 pasal 3, tertulis aku harus pergi tanpa harta sepeser pun. Apa hak dia?
Rumah yang kalian beli setelah menikah, kalau aku tidak salah ingat, itu kamu beli sendiri, kan? Kamu masih tidak mengerti juga. Waktu itu adalah harta Gono Gini. Dia itu pengacara perceraian profesional. Dia punya 1001 cara untuk menemukan kesalahanku. Dalam kasus perceraian ini, aku sama sekali tidak percaya diri. Ini sudah termasuk kekerasan mental. Kalau begitu, katakan padaku, kekerasan mental dan kekerasan fisik, mana yang lebih mengerikan? Aku baru-baru ini menangani sebuah kasus baru. Korbannya tewas akibat dianiaya secara brutal. Tapi sebelumnya, dalam kasus KDRT, dia adalah pelakunya. Kekerasan mental dan fisik, dua-duanya sama biadabnya. Sampah masyarakat seperti itu hidupnya hanya membawa bencana. Dia memang pantas dibenci. Tapi main hakim sendiri juga salah, kan? Tapi setahuku, istrinya sudah melapor ke polisi berkali-kali. Hukum sama sekali tidak membantunya. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Su Zeming yang memberitahumu. Istrinya, Zhang Lan, adalah pasienku. Karena dianiaya dalam waktu lama. Dia punya penyakit mental yang parah. Kamu pernah dengar tentang pedang keadilan? Akhir-akhir ini lagi ramai dibicarakan. Katanya khusus membunuh para pria pelaku KDRT. Nggak pernah dengar. Menurutmu, apa mungkin kasus ini perbuatan mereka? Ini seharusnya urusanmu, kan? Aku nggak bisa menebaknya. Cepat katakan, siapa pria itu sebenarnya? Dia benar-benar cuma antar paket. Lalu kenapa kamu tersenyum padanya? Ada apa, kok melamun? Nggak apa-apa. Aku hanya sedang berpikir, orang baik yang sesungguhnya itu seperti apa. Gampang saja. Zhang Feng selingkuh saat kami masih menikah, dan dia mau aku pergi tanpa membawa apa-apa. Dia itu jahat. Kamu bisa menghiburku saat aku sedang terpuruk. Kamu baik sekali. Sudah, tenang saja dan istirahatlah di sini. Aku nggak bisa tidur. Bantu aku dengan terapi hipnotis. Ya, obat yang kuberikan harus kamu minum tepat waktu. Lain kali pasti. Tatap benda itu dan rileks. Serahkan dirimu sepenuhnya padaku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana cara menerjemahkannya? Model yang lama ini, catatan pembelian menunjukkan hanya ada 3 alamat IP dari Tiongkok. 1 alamat ada di tempat Zhou Ying, 2 alamat lainnya terenkripsi. Tenang, serahkan padaku. Aku akan hubungi polisi siber untuk verifikasi IP sekarang. Li, kenapa tatapanmu begitu? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kapten Zhou, apa kamu belum tahu? Pengumuman terbaru, kamu diskors. Apa? Aku diskors, atas dasar apa? Temui atasan sana. Hei, Jangan halangi aku. aku melakukan ini juga demi kebaikanmu. Kenapa? Mengenai kasus ini, aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Semua bukti mengarah padaku. Kamu juga tidak percaya padaku. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi atasan hanya percaya pada bukti. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Su Zeming, kamu hanya seorang dokter forensik. Kenapa aku harus percaya padamu? Kita ini teman seuniversitas. Kamu tahu betapa pentingnya pekerjaan ini bagiku. Perlawananmu sekarang tidak ada gunanya. Kamu sudah dewasa, sekarang situasinya sudah jelas. Seharusnya tahu mana yang lebih penting. Semua tergantung usaha kita. Zhou Ying, kamu meragukan keputusanku. Sekarang semua bukti mengarah pada, mulai sekarang jangan pernah menginjakan kaki di kantor polisi lagi. Keluar dari sini, aku mau kasus ini diusut tuntas. Kamu tidak apa-apa. Kamu percaya padaku, kan?
Tentu saja aku percaya. Kasus ini, sekarang kuserahkan padamu. Aku tunggu kabar baik darimu. Tenang saja, aku pasti akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Sudahlah, tidak apa-apa. Yang seharusnya khawatir itu kamu. Beberapa hari ini istrimu bersamaku dulu ya. Apa? Kamu membalas air susu dengan air tuba. Air susu dibalas air tuba ya. Tidak usah pedulikan aku. Aku mau beres-beres barang dulu. Bagaimana soal perceraian, sudah kamu pikirkan? Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sudah diskors? Aku datang untuk memperburuk keadaanmu. Bercerai? Boleh. Tapi yang seharusnya pergi tanpa membawa apa-apa itu kamu. Kita buktikan saja kemampuan masing-masing. Apa kamu yakin bisa menang? Jangan paksa aku. Kamu itu hanyalah seorang pecundang, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam percintaan. Kekanganmu padaku hanya akan membuatku jadi lebih memberontak. Ini balasan untukmu. Cukup. Terima saja kekalahanmu. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Gagal, pecundang. Pecundang, gagal. Gagal, pecundang. Oh. Buktinya sudah hampir cukup. Tadi mungkin belum sepenuhnya yakin bisa membuatmu pergi tanpa apa-apa. Sekarang buktinya sudah lengkap. Aku naksir sebuah kalung. Boleh pinjam kamu sebentar? Tentu saja boleh. Tapi tunggu setelah aku cerai dari si tomboy ini. Uang di sini semuanya akan jadi milikmu. Kamu cuma manis di mulut saja. Mana ada? Siapa? Ya. Kamu, biar aku beri pelajaran. Dasar gila. Ini bukan urusanmu. Cepat masuk sana. Kalian siapa? Sini. Masuk dulu, tunggu di dalam. Kalian mau apa? Aku cuma mau bilang. Soal membuat Xiaoming pergi tanpa sepeser pun. Sebagai pihak yang selingkuh, jangan harap kamu bisa menang. Hah, aku ini pengacara perceraian profesional. Selama aku mau, kamu nggak akan bisa menang. Foto seperti ini, aku punya banyak. Ini semua buktinya. Menguntitku itu melanggar hukum. Cuma kebetulan bertemu. Bagaimana bisa disebut menguntit? Tuntutanku sangat jelas. Pikirkan baik-baik. Su Xiaoming, bukannya kamu polisi. Kamu diam saja melihat dia begitu. Memangnya dia melakukan kejahatan. Aku cuma dokter forensik. Lagi pula, Lin kan nggak ngapa-ngapain. Tunggu aku di depan. Aku segera keluar. Cepatlah bercerai. Jangan punya pikiran yang macam-macam. Kalau tidak, aku akan membuat reputasimu hancur. Hidupmu akan sengsara. Mimpi saja. Jangan paksa aku melakukan hal yang keterlaluan. Zheng Fang, kamu tidak tahu malu. Memangnya kenapa? Dasar licik. Su Zhengming, kenapa kamu? Lin khawatir kamu kenapa-kenapa. Dia menyuruhku datang untuk melihat keadaanmu. Aku tidak menyangka malah melihat bajingan ini mengancammu. Cih, benar-benar memalukan kaum laki-laki. Aku tidak akan menyerah menyelidiki kasus ini. Ayo pergi. Kamu sudah diskors. Kamu masih sibuk apa? Aku mau beli minyak esensial ember lagi. Instingku mengatakan ini adalah kunci penting untuk memecahkan kasus ini. Tenang.
Ada apa? Kartu bankku dibekukan. Sepertinya Zheng Feng yang mengajukan pembekuan aset. Tidak apa-apa, kan masih ada aku. Aku akan bantu. Kamu bisa membantuku membayar kali ini, tapi apa kamu bisa membantuku setiap saat? Karir, cinta. Semua hal yang dulu kubanggakan. Sekarang semuanya hilang. Sudah kubelikan. Jangan sedih lagi ya. Pakai kartu tambahanku ini dulu. Terima kasih. Sekarang aku cuma punya kamu. Aku dengar dari Heming ada kasus pembunuhan sadis lagi. Korbannya dulu adalah seorang pelaku kekerasan. Aku sudah dengar tapi, sekarang aku tidak bisa dapat informasi sedikit pun tentang kasus ini. Mungkin dengan istirahat sejenak. Justru bagus untukmu. Kamu sangat mengantuk, kamu perlu istirahat. Harus percaya sepenuhnya pada takdir. Mengerti tidak aturannya? Kenapa ceroboh sekali? Kamu sudah makan. Aku kebetulan lewat jadi aku sekalian ke sini menemuimu. Kangen aku ya sayang. Apa? Tunggu aku ganti baju, temani aku pergi ke suatu tempat. Sayang, kamu tidak ada yang ingin dikatakan padaku. Kamu mau tahu apa? Untuk apa kamu membeli minyak esensial cemara ambar? Fang Zongying yang beli. Kartu banknya tidak bisa dipakai. Kalau tidak percaya tanya saja padanya. Memangnya jawaban ini bisa membantu kasusnya. Jadi kamu mencurigaiku. Maaf. Maksudku bukan begitu. Kalau begitu, sebelum kasus ini selesai, kita jangan bertemu lagi. Kamu bertindak sesuai hukum saja. Aduh, sayang, maaf. Aku cuma bercanda kok. Zhou Ying. Aku tak akan membiarkan kalian hidup tenang. Sebenarnya ada apa sih? Payah. Tadi waktu mereka memukulku, kenapa kamu tidak menolongku? Baiklah. Ribut apa sih? Hei, kamu kenapa? Tadi aku bertanya pada Linlin soal minyak esensial cemara ember itu. Dia kira aku mencurigainya, jadi dia marah. Kamu tidak bisa membantuku. Aku tidak marah. Ribut apa? Hei, ada apa? Tadi aku bertanya pada Linlin soal minyak esensial cemara ember itu. Dia kira aku mencurigainya, makanya dia marah. Kamu yang membelikannya. Rasakan, mencurigai istrimu sendiri. Tapi aku sudah memeriksanya. Catatan pembelian domestik minyak esensial cemara ember ini. Satu alamat IP ada di laut. Yang satunya lagi rumahmu. Satunya lagi adalah klinik Linlin. Menurutmu, apa aku bisa tidak curiga? Sudahlah. Hari ini waktu aku mau beli, aku baru sadar kartu bankku dibekukan. Linlin yang membantuku membayarnya. Apa, hari ini? Iya, pembayarannya berhasil di sini. Aku bahkan masih ingat nada notifikasi keberhasilannya. Memangnya ada masalah apa? Tidak. Zhou Ying membohongiku. Pembelian kacamata Guhuo Lengsan ini terjadi 1 minggu yang lalu. Yaitu sebelum Chen Guodong dibunuh. Pantas saja. Dia tidak menentang cara kerja pedang keadilan. Bahkan sangat memujinya. Jangan-jangan, dia punya hubungan yang berbeda dengan organisasi ini. Hei, tunggu, jangan gegabah dan membuat mereka waspada. Lagi pula, hubungan kalian berdua, menurut aturan, seharusnya kamu tidak ikut campur dalam hal ini. Linlin, aku pergi dulu ya.
Sekalian aku bawa pergi Sus Heming yang membuatmu marah. Biar aku bantu memberinya pelajaran. Jaga dirimu baik-baik. Tidak. Zhou Ying membohongiku. Tindakan anime bodoh dan tak berotak ini terjadi 1 minggu yang lalu. Polisi akan segera melacakmu. Bagaimana ini? Tenang saja. Kalau aku tidak sengaja meninggalkan jejak, kamu yang akan ditangkap. Tapi aku punya cara sendiri untuk lolos. Lalu, apa langkah selanjutnya? Apa yang sedang dilakukan Zhang Feng sekarang? Menurut pantauan organisasi, dia sedang menyiapkan bukti palsu untuk menuduhmu. Bagus. Target selanjutnya, Zhang Feng. Mengenai Lin Lin, aku punya rencanaku sendiri. Halo, apakah Anda datang untuk janji temu sesi konseling? Itu dia, Sepertinya kita bisa sedikit bermain-main. Halo, silakan duduk. Boleh saya tahu, apa yang mengganggumu? Bagaimana kalau aku tidak mau bicara? Kamu bisa percaya sepenuhnya padaku. Tidurlah sejenak. Dalam proses ini, aku bisa mendiagnosis masalahmu. Tatap aku. Sekarang lupakan semuanya. Kamu hanyalah budak kami. Aku adalah budak. Bos, ini. Dia adalah selingkuhan suami sahabatku. Kalau begitu, boleh serahkan orang ini padaku. Tentu saja boleh, hanya saja. Jangan sampai mati. Paham. Sini, berlutut. Katakan. Lukamu ini karena apa? Yo Feng memukulku. KDRT tetaplah KDRT. Bos juga melakukan KDRT. Ada apa denganku? Kok kamu? Apa yang mau kamu lakukan padaku? Zheng Guang memukulmu, kan? Tidak, bukan dia. Semakin kamu tidak berani melawan, maka kekerasannya akan semakin menjadi-jadi, persis seperti sekarang ini. Dia sudah memperlakukanmu sampai begini. Kamu tidak pernah berpikir untuk melawan. Kalian semua pantas mati. Kamu dan juga sopir itu. Kalian semua pantas mati, pantas mati. Nah, ini baru benar. Kita ada di pihak yang sama. Kita harus membuat si pelaku membayar perbuatannya. Membayar perbuatannya. Aku akan membunuh Yo Feng. Akan kubantu. Kamu membuatnya masuk penjara. Dia tidak boleh di penjara. Besok sore jam 3. Dia akan pergi ke tempat parkir bawah tanah di sebelah barat kota. Untuk bertemu seorang klien membahas bisnis. Sebenarnya untuk membagi uang hasil kejahatan. Dia membantu klien itu memenangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan menerima 500.000. Pada saat itu, kamu pancing dia ke bagian parkiran yang lebih dalam. Terjadi lagi satu kasus pembunuhan misterius. Korban ditemukan hari ini.
Waktu kematiannya diperkirakan 2 hari yang lalu. Modusnya sama seperti yang sebelumnya. Bisa dicatat sebagai kasus yang berkaitan. Lokasinya tidak jauh dari lokasi kasus sebelumnya. Aku curiga, bisa jadi pembunuhnya juga berada di area ini. Area ini. Klinik Linling juga ada di sini. Sepertinya aku harus mencari berkasnya dan memeriksanya dengan teliti. Kenapa? Bolehkah aku bergabung dengan kalian? Menurutmu, apa yang membuatmu pantas bergabung denganku? Karena aku tahu kalian adalah pedang keadilan. Kalian telah membantu ribuan orang yang menderita dalam pernikahan mereka. Dan kebetulan, aku adalah salah satu dari mereka. Tapi, kamu adalah perusak pernikahan teman baik bosku. Sekalipun aku bisa setuju, bos juga belum tentu setuju. Aku masih punya cara untuk membantumu. Anggap saja ini sebagai bukti kesetiaanku. Jelaskan lebih rinci. Selain transaksi yang akan dia mulai hari ini. Aku juga tahu dia menerima suap. Menyalahgunakan hukum. Dialah penjahat yang sesungguhnya. Bos pasti akan mengerti. Benar, kan? Menerima suap. Baiklah, aku akan memohon pada bos untukmu. Zhang Lan. Kamu kenal aku. Lebih tepatnya, aku kenal suamimu, Chen Guodong. Kamu siapanya dia? Saya pengacaranya. Kedatangan saya hari ini adalah untuk memberitahumu. Jangan pernah berpikir untuk lapor polisi. Semua bukti yang kami punya akan merugikanmu. Selain itu, suamimu berencana menceraikanmu tanpa memberimu sepeser pun. Atas dasar apa? Dia memukul dan melecehkanku. Menyiksaku selama bertahun-tahun. Atas dasar apa dia mau aku pergi tanpa sepeser pun? Tenanglah sedikit. Sebenarnya ini masih ada jalan keluarnya. Maksudmu apa? Semua urusannya sepenuhnya dipercayakan kepadaku untuk ditangani. Kalau aku bilang kamu tidak akan pergi dengan tangan kosong, maka kamu pasti tidak akan pergi dengan tangan kosong. Kamu mau apa? 60% dari harta yang kamu dapatkan. Permintaanmu keterlaluan. Suamiku adalah pengusaha properti terkenal. Hartanya tidak terhitung banyaknya. Apa kamu tidak terlalu serakah? Baiklah, kalau begitu tunggu saja sampai kamu pergi dengan tangan kosong. Heng Feng. Kenapa kamu ke sini? Oh, aku mencari Xiao Ying, apa dia ada? Jam segini, bukankah seharusnya dia di kantor polisi? Untuk apa mencarinya di tempatku? Aduh, aku ini pelupa sekali. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Tenanglah dan dengarkan acaraku. Tidak. Dasar wanita jalang, kenapa kamu di sini? Kalau kamu memohon padaku, akan kuberitahu. Jangan harap. Aku melihat transaksimu dengan orang itu. Kalau bukti ini sampai ke tangan polisi, kamu tahu apa akibatnya? HMPH, apa untungnya buatmu kalau aku dipenjara? Kamu kan cuma mau uang. Kalau aku untung, kamu juga untung. Dulu memang mau uang. Tapi sekarang sudah beda. Sejak saat kamu memukulku, semuanya sudah berubah. Kalau begitu, layani aku pakai mulutmu juga, dong. Baik. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Bukan cuma aku, tapi dia juga. Kamu. Benar, ini aku. Aku sudah memperingatkanmu, karena kamu tidak mau mendengarkan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kalian mau apa? Tentu saja, mengantarmu ke alam baka. Kamu. Kalian ini melanggar hukum. Logikanya, beberapa klienmu sudah jadi korban. Kamu seharusnya sudah curiga. Kenapa?
Terlalu sibuk memindahkan hartamu. Sampai lupa caranya berpikir, ya. Apa? Jadi orang-orang itu kamu yang bunuh? Biar ku perkenalkan diriku sekali lagi. Aku Menglin, pemimpin organisasi Pedang Keadilan. Kami spesialis memburu orang-orang sepertimu. Oh. Aku salah, aku akan berubah. Aku tidak melihat apapun yang kalian bicarakan barusan. Tolong lepaskan aku. Kalau tahu akan jadi begini, kenapa juga kamu melakukan hal-hal menjijikan itu? Kamu bukannya sadar kamu salah. Kamu hanya ketakutan. Aku sungguh tahu aku salah. Bos. Masih terlalu dini untuk membunuhnya. Masa kita lepaskan dia begitu saja? Masih ada yang belum balas dendam. Apa yang harus dia bayar? Dia tidak akan bisa lari dari karmanya. Baiklah, lalu selanjutnya bagaimana? Kamu sangat mengantuk. Sangat mengantuk. Kamu sudah melupakan semua yang baru saja terjadi. Kamu membantunya menghapus sebagian ingatannya. Kau urus dia dulu. Dia masih berguna. Jangan-jangan kamu juga terlibat dalam hal ini. Aduh, aku salah, jangan pukul lagi. Ah, Pria pelaku KDRT sepertimu pantas masuk neraka. bagus. Kamu siapa? Polisi, kamu siapa? Bukan urusanmu. Sekarang Anda saya tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan. Berhenti. Sepertinya aku pernah melihatmu. Kamu pernah ke ruang KTV perayaan Mengdai. Sepertinya kamu harus ikut denganku. Hei. Penjelasan. Hah, Gara-gara kamu, dia jadi ditangkap polisi. Kubunuh kau. siapa kamu? Lepaskan aku. Tolong aku. Tolong, aku bisa mengampunimu. Tapi ingat, jangan macam-macam padaku. Tidak mungkin, sialan kau. Mulai sekarang, aku adalah tuanmu. Tuan, Pergi, keluarkan istrimu dengan jaminan. baik, pergilah. Karena aku tidak diizinkan menangani kasus ini. Maka aku hanya bisa menggunakan cara ini. Untuk mengetahui detail kasusnya. Ham. Dokter forensik Su, untung ada Anda. Kalau tidak, korban itu pasti sudah meninggal. Oh,
Ya, bagaimana dengan pengakuan wanita itu? Dia hanya mengaku bahwa dia dan korban adalah suami istri. Tak ada sepatah kata pun yang diucapkan. Baik, nanti saya lihat berkasnya. Lalu ada satu petunjuk penting. Harus dilaporkan ke kapten kalian. Saya ambilkan sekarang juga. Aduh, kemana ya? Oh, berkas itu sudah aku ambil tadi pagi. Aku lupa memberitahumu. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau begitu aku interogasi putrinya dulu. Baik, nanti kalau kapten keluar, aku kabari. Zhou Yan, keluar. Aku tidak sengaja. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang Meng Lin? Mengaku akan diringankan hukumannya. Menurutmu, apa Lin Lin sudah pasti bersalah? Apa kamu belum mengerti? Kamu dan Meng Lin sama-sama tersangka. Hanya aku yang bisa membantumu. Uh, Ting Ting, aku kenapa? Kamu. Kamu kecelakaan mobil. Dokter bilang kamu harus istirahat yang cukup di rumah. Ah, kenapa aku tidak bisa ingat apa-apa? Ini efek sampingnya, dokter bilang nanti akan pulih perlahan. Aku lapar sekali. Kalau begitu, aku buatkan makanan untukmu. Uh. Untung aku punya rencana cadangan. Kalau tidak, aku sudah celaka sejak bertahun-tahun yang lalu. Meng Lin, dasar kau jalang. Makanan sudah siap, keluar dan makanlah. Shun Feng. Heng Feng. Kita bisa bekerja sama. Setidaknya tujuan kita sama. Sama-sama untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Aku tidak punya alasan untuk mempercayaimu sekarang. Kenapa terburu-buru sekali, Kak Ipar? Bukan. Zheng Feng melaporkan kakak ipar. Ah, bukan. Melaporkan Meng Lin sebagai pemimpin pedang keadilan. Apa? Ada juga banyak bukti yang mengarah ke Kapten Zhou. Sekarang sudah turun perintah untuk menangkap Kapten Zhou. Apa sudah dipastikan itu dia? Belum juga. Hanya dipanggil untuk diinterogasi. Dan pergerakannya dibatasi. Baiklah, kalau begitu cepatlah pergi. Oh ya, orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Semuanya adalah orang terdekatmu. Jadi, Dokter Forensik Su, Anda mungkin juga perlu menyingkir sebentar. Ini untukmu. Terima kasih atas kerjasama Anda. Saat ini, hanya kamu satu-satunya orang yang pernah menyentuh berkas kasus ini. Aku setuju bekerja sama. Buka pintunya. Ponselku mana? Bos, gawat. Zhao Feng mengurungku di dalam rumah. Orangnya menghilang. Dia membawa alat perekam. Sepertinya ingatannya sudah pulih. Aku mengerti. Jaga dirimu baik-baik. Untuk sementara, jangan hubungi aku dulu. Ada apa, bos? Mereka sudah tahu. Sial. Aku setuju bekerja sama. Malam ini kantor polisi tidak akan tenang. Terlalu banyak orang.
Bawa aku keluar dari sini dulu. Ingat, kita sepakat untuk bekerja sama. Kamu tidak boleh tiba-tiba memukulku sampai pingsan. Atau tiba-tiba mengingkari janji. Kita harus berbagi informasi. Aku di pihak yang lemah sekarang. Apa aku punya alasan untuk menolakmu? Hei, Su Gendut. Aku baru saja pulang kerja. Sekalian membuang beberapa sampah. Kamu selesaikan saja urusanmu dulu. Kamu yakin? Apa kita bisa menemukan petunjuk yang berharga? Aduh. Barang-barang yang penting sudah dibawa tim untuk diselidiki. Aku tahu kebiasaan kerjanya. Catatan konsultasi yang asli akan ditaruh di sebuah. Kita cuma punya waktu 20 menit. Kalau tidak, rekan yang ganti shift akan segera datang. Aku juga maunya cepat. Ini lukisan yang sengaja kupilih untukmu, untuk merayakan kelancaran pembukaan klinik psikologimu. Terima kasih, sayang. Ini pasti jadi hadiah terpenting buatku. Teman-teman kita di Akademi Kepolisian setelah lulus semua masuk instansi. Cuma kamu yang memilih untuk buka usaha sendiri. Kamu benar-benar rela. Setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Nggak apa-apa, kok. Lagi pula berkat kamu, aku bisa menandatangani perjanjian kerjasama dengan tim reserse, kan? Kalau kalian butuh bantuanku, aku pasti akan jadi yang pertama datang. Setidaknya masih jadi bagian dari tim kalian, kan? Kalau begitu, aku doakan pekerjaanmu lancar, ya. Jangan kembali. Kenapa? Kalau kembali sekarang, terlalu berbahaya. Ada barang yang lupa kuambil. Polisi sama sekali tidak boleh menemukannya. Su Shengming, aku menemukannya. Bagaimana kamu tahu benda itu ada di balik lukisan ini? Sudah, jangan pedulikan itu. Cepat buka dan lihat saja. Semua keluarga korban. Semuanya pernah berkonsultasi di ruang konseling itu. Amber Lengsan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu benar-benar dia? Pantas saja, dia sering bertanya padaku tentang masalah seperti melaporkan kasus KDRT. Ternyata itu untuk mengunci targetnya dengan tepat. Dia memanfaatkanku. Lalu saat aku mulai memperhatikan dalangnya, dia malah membuat polisi memfitnahku, agar aku menyingkir dari garis depan. Lin Lin memang pantas disebut orang terpintar di kelas kita. Zhou Yang, bisa jadi kamu sedang memfitnahnya. Zhou Yang, kamu. Mana mungkin? Kamu adalah orang yang paling adil di tempat kami. Kuatkan dirimu. Menurutku, kalau Lin Lin bersedia bekerja sama dalam penyelidikan, mungkin hukumannya bisa diringankan. Maksudmu menyuruh Lin Lin menyerahkan diri? Tidak mungkin. Aku tahu sifatnya. Dia tidak mungkin akan menyerahkan diri. Kalau begitu, kita hanya bisa menyerahkan semua bukti ini ke tim. Jika bukti-bukti ini bisa membuktikan bahwa Lin Lin adalah dalangnya, maka tim bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Diburu di seluruh negeri. Ini juga satu-satunya cara kita bisa bertemu dengannya lagi. Aku juga ingin bertanya kenapa dia melakukan ini. Padahal kita adalah sahabat baik. Kita semua pernah bersumpah pada bendera. Tidak akan melepaskan seorang penjahat pun. Meskipun dia adalah orang yang paling kucintai. Ayo pergi, sudah tidak ada waktu. Molin, apa kalian benar-benar
Setegah ini. Munafik. Cepat pergi. Ini bukan tempat untuk bicara. Dian-Dian, apa itu benar? Kamu adalah ketua pedang keadilan, iya. Kenapa terburu-buru sekali memastikannya, lalu menukarku dengan medali kehormatan? Kenapa kalian tidak bisa melepaskanku? Lin, bagaimanapun juga, kamu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi, bukankah kita teman? Bukankah kita suami istri? Aku tidak pernah berniat mencelakai kalian. Kenapa kalian tidak mau mundur dari kasus ini? Kamu tidak pernah berniat mencelakaiku. Tapi sekarang aku sudah diskors gara-gara kamu. Aku hanya tidak ingin kamu terlibat dalam kasus ini. Tunggu sampai situasinya mereda. Aku bahkan sudah merencanakan cara untuk membersihkan namamu dari tuduhan. Aku tidak akan mencelakaimu. Lin, kenapa kamu jadi seperti ini? Sayang, sebenarnya kenapa kamu bisa jadi begini? Aku hanya ingin menegakkan keadilanku sendiri. Tapi keadilanmu itu malah menciptakan lebih banyak kasus pembunuhan sadis. Meng Lin, sadarlah. Hanya hukumlah yang bisa memberi keadilan sejati pada korban. Keadilan dari hukum. Waktu Cheng Guodong mematahkan lengan Zhang Lang, di mana hukum saat itu? Saat adikku Meng Jie berlutut di lantai memohon ampun. Saat dia dipukuli sampai babak belur. Di mana lagi hukum itu? Saat adikku Meng Jie putus asa, dia menelan obat tidur. Pria yang melakukan kekerasan padanya itu, bajingan itu. Dia hanya ditahan selama beberapa hari, membayar sedikit uang kompensasi. Dia bahkan masih bebas berkeliaran di luar sana, menikahi istri baru. Inikah yang kau sebut hukum itu? Inikah yang namanya keadilan? Perempuan sialan yang di rumah itu, setiap hari aku pulang, hal pertama yang dia lakukan adalah berlutut. Dia harus melepaskan sepatuku, lalu menyiapkan air untuk cuci kakiku. Aku suruh dia meniru anjing. Dia tidak boleh meniru kucing. Dia harus bilang tanganku wangi. Ternyata kamu yang lebih kejam. Ya ampun, apaan? Caramu itu payah. Aku kasih tahu kamu. Kepalanya ku benamkan ke kloset dan ku suruh minum. Brengsek. Stokingnya sampai basah kuyup olehku. Aduh, hahaha, basah kuyup. Pria pelaku KDRT semuanya pantas mati. Semua yang melakukan kekerasan, membuat orang tak bersalah mati dalam ketakutan, atau hidup lebih buruk dari kematian. Semua pria itu pantas mati. Adikku, Meng Jie, mati seperti itu. Di dunia ini masih ada banyak Meng Jie lain yang sedang mengalaminya. Xiao Ning, ini bukan pembunuhan. Ini adalah penyucian. Ini membersihkan tumor ganas di dunia ini. Jadi kamu juga mengubah dirimu jadi tumor ganas. Lin, coba lihat dirimu sendiri. Membalas kekerasan dengan kekerasan yang lebih kejam. Menciptakan ketakutan dan kematian yang baru. Apa bedanya kamu dengan para bajingan itu? Kalau Meng Jie tahu kakak yang paling dia sayangi, demi membalaskan dendam untuknya, berubah menjadi seperti ini, menurutmu, apa dia bisa tenang? Beraninya kamu lapor polisi. Ini cuma masalah rumah tangga biasa. Kamu sampai berani lapor polisi. Dia pasti akan. Dia akan mengawasiku dari atas sana, melihatku mengirim para sampah ini satu persatu ke neraka, untuk menebus dosa padanya. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin melindungimu. Sama seperti saat aku ingin melindungi Meng Jie dulu. Kamu gila. Sekarang aku akan menangkapmu. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Lihat. Mereka semua ini adalah pengikutku. Kamu tega. Semua orang di sini adalah korban KDRT. Su Zeming, Yo Ying. Coba katakan padaku, apakah mereka mendapatkan perlindungan yang layak? Para binatang pelaku KDRT itu, bukannya mereka masih bebas berkeliaran di luar sana, menghipnotis mereka, menjadikan mereka boneka-bonekamu. Salah. Aku sama sekali tidak menghipnotis mereka.
Keinginan mereka untuk melawan bangkit dengan sendirinya. Bicara dengan kalian juga percuma. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Apa yang mau kamu lakukan? Sadarlah kalian. Kalian jangan percaya pada Meng Lina, Aku hanya tahu, tanpa ayah, kita tidak akan seperti sekarang. Bisa jadi kita sudah mati di bawah pukulan pria. Kamu tidak pernah mengalami hidup seperti itu. Kamu tidak akan mengerti. Hidup-hidup. Sayang, jangan terus melakukan kesalahan. Kami telah dilatih secara profesional. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Kalian jangan lupa. Akulah lulusan terbaik di angkatan kita. Orang yang kulatih juga bukan orang sembarangan. Meng Lina, ikut aku ke kantor polisi. Jangan keras kepala lagi. Lily, apa yang mau kamu lakukan? Karena orang terdekatku saja tidak mendukungku. Maka aku terpaksa mencari cara lain. Lihat aku. Kita sahabat terbaik, kan? Su Zeming, lihatlah. Sebenarnya cinta atau tidak. Sayang, aku kita. Bawa pergi. Kerja bagus. Sialan, lemah sekali. Datang beberapa lagi pun bisa kulawan. Naif. Tanpa bukti langsung yang membuktikan kejahatan kalian, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, masih ada. Lain kali, perlakukan Yoing lebih lembut sedikit. Pergi lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Satu. Apa yang sudah kamu makan? Bukan apa-apa, hanya membuatmu lemas tak berdaya. Jangan takut, kamu tidak akan mati. Jangan buang-buang tenagamu. Obat ini langsung larut di mulut. Dasar jalang. Aku sudah begitu baik padamu. Kamu berani-beraninya mengkhianatiku. Andai saja kamu bisa selalu patuh seperti ini. Kamu adalah teman baikku. Teman baik yang mendukung semua perbuatanku. Kamu adalah pembunuh terhebat di organisasi pedang keadilan. Kamu benci polisi. Benci masyarakat ini. Cukup. Kamu suka menjadi teman baikku. Suka. Sangat suka. Kita adalah teman terbaik. Kamu sendiri yang bilang, ya, kita janji kelingking. Kita akan pergi. Surat perintah penangkapan di luar sana belum dicabut. Mungkin dengan begini akan lebih mudah untukmu. Terima kasih. Bagaimana kalau aku membawamu untuk balas dendam? Balas dendam? Bagus, balas dendam. Kau adalah pedangku. Pedang yang paling tajam. Orang-orang yang telah menyakitimu pantas untuk diadili. Biksu suci.
Dia mengkhianatimu. Menghinamu. Dia pantas mati. Pantas mati. Tatap mataku. Katakan padaku. Siapa aku? Sahabat terbaik. Benar, sahabat terbaik. Sahabat selamanya. Sekarang, ikutlah denganku untuk menagih utang. Kita akan mencari Zheng Feng. Ini adalah penghakiman yang adil. Penghakiman. Hipnotis si bos benar-benar manjur. Ting-ting merasa tersakiti. Kamu tidak perlu merasa tersakiti. Asalkan aku bisa membunuh Zheng Feng dengan tanganku sendiri. Kalian mau apa? Kami datang menagih utang, pengacara Zheng. Lakukan, Xiao Ying, biar dia tahu harga sebuah pengkhianatan. Harga apa? Xiao Ying. Zhao Ying. Kakakmu mau apa? Dibandingkan dengan caramu yang memanfaatkan celah hukum, membantu para binatang itu lolos dari kejahatannya, aku ini sedang menjalankan kehendak langit. Memohonlah agar aku melepaskanmu. Xiao Yu, kita sudah menikah belasan tahun. Aku mohon padamu. Aku ingat sudah pernah mengingatkanmu. Jangan bermimpi harta Yoying itu milikmu, tapi kau keras kepala. Sepertinya akhir-akhir ini hidupmu juga tidak baik, bos. Aku sudah menyelidiki semua catatan buruknya. Asalkan kita serahkan flash disk ini pada Yusi, dia pasti akan hancur dan kehilangan segalanya. Bahkan masuk penjara. Biar Sang Lan yang mengurusnya. Sial, tidak. Dasar jalang, kalian semua jalang. Akan kubunuh kalian semua. Oh, hem. Zheng Feng, ikut dengan kami. Anda adalah tersangka atas berbagai tuduhan, termasuk penyuapan dan pemalsuan. Sekarang aku akan menangkapmu. Habislah sudah, semuanya sudah berakhir. Ini semua salahmu sendiri. Dia tidak akan bisa lolos dari hukuman penjara beberapa tahun. Selain itu, aku juga sudah membantumu mengajukan cerai. Dia akan pergi tanpa mendapatkan apa-apa. Anggap saja ini sebagai balas dendam untukmu. Selamat, kamu telah menjadi anggota organisasi kami. Besok aku sudah menyiapkan pesta penyambutan khusus untukmu. Semua orang akan datang untuk merayakan tanganmu yang berlumuran darah. Pesta penyambutan. Di luar ada polisi yang mencariku. Jadi pesta penyambutanmu agak sederhana. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Ini hanya sebagian anggota organisasi. Selama kamu mau. Aku percaya kamu akan membuat organisasi ini menjadi lebih kuat. Hanya orang-orang ini saja. Xiao Ying, bisa berjuang berdampingan denganmu lagi adalah hal yang paling membahagiakan bagiku. Jangan bergerak, kamu ditangkap. Kamu tidak terhipnotis.
Kamu menghipnotisku untuk tidur. Hipnotismu sudah lama tidak mempan padaku. Lagi pula, aku tahu cara mematahkan hipnotismu. Yo Ying, kamu mengkhianati persahabatan kita sekali lagi. Maaf, aku polisi. Satu pistol tidak akan bisa menangkap pemerintah kami. Oh, kamu harus pergi. Semua ini adalah rencanamu, benar, kan? Sejak kapan kamu merencanakannya? Sejak aku memakai minyak esensial Fire Ember yang langka itu. Sepagi itu. Bagaimana kamu bisa tahu aku melakukan ini? Aku terlalu mengenalmu. Sama seperti kamu mengenalku. Sejak kamu lulus dan tidak memilih menjadi polisi. Aku sudah menduganya. Kamu telah dibutakan oleh kebencian. Aku hanya belum kunjung menemukan buktinya. Teman-teman seangkatan kita di Akademi Kepolisian semuanya masuk instansi setelah lulus. Hanya kamu yang memilih untuk membuka usaha sendiri. Apa kamu benar-benar rela? Setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Tidak apa-apa, kok. Bukannya berkat kamu. Aku bisa menandatangani perjanjian kerjasama dengan tim reserse. Kalau kalian butuh bantuanku, aku pasti akan jadi yang pertama datang. Bisa dibilang kamu sudah jadi anggota tidak resmi, kan? Kalau begitu, semoga pekerjaanmu lancar. Aku benar-benar tidak menyangka, sudah begitu lama berlalu, ternyata kamu masih belum bisa merelakannya. Tapi yang meninggal itu adik kandungku. Sama seperti kalau kamu yang terluka, aku juga akan melakukan apapun untuk membalaskan dendammu. Aku tahu. Sama seperti caramu membunuh Zheng Feng dengan sadis. Kamu tahu. Aku sangat berharap kamu tidak tahu. Kamu tahu, itu artinya dalam semua pilihanmu, akulah pilihan yang selalu kamu korbankan. Meng Lin, sadarlah sebelum terlambat. Minyak esensial cemara dan ember, kamu sengaja memberitahukannya padaku. Tertangkap. Kenapa harus berbelit-belit seperti ini? Suamimu, Su Zheming, dia sangat setia padamu. Aku butuh jaminan, dia melihat semua permainan sadismu. Dalam hubungan kita, kamulah si sadis yang sebenarnya. Kamu tahu aku pasti akan luluh padamu. Lain kali kita bertemu, kita pasti akan menjadi musuh. Bos. Kamu pergi bersembunyi dulu untuk sementara. Kembalilah setelah keadaan tenang. Aku pasti akan membuat Yorong membayarnya. Membayar harganya, jangan bergerak. Cepat mundur. Itu mereka berdua. Polisi sudah mengepung area sekitar. Kalian tidak akan bisa kabur. Bukannya kamu sudah kuhipnotis. Yang bisa menghipnotis bukan cuma kalian. Sepertinya ini juga bagian dari rencana Yo Ying. Sungguh ironis. Sesaat aku jadi tidak bisa membedakan siapa penjahat yang sebenarnya. Sedangkan aku membunuh para penjahat yang tidak bisa dijangkau oleh hukum. Sementara kamu dan Yo Ying, dua orang yang paling kupercaya di dunia ini. Dua orang yang tidak pernah ingin kusakiti. Tetapi kalian malah membunuh hatiku. Kalian semua yang memaksaku melakukan ini, beri jalan, biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Jangan bergerak. Oh. Lihat, kan? Ternyata dia yang paling mengerti aku. Dia tahu bahkan dalam situasi seperti ini, aku tetap tidak akan tega menembakmu. Kamu terluka. Jangan bicara dulu. Lin Lin, tidak kusangka setelah bertahun-tahun, kemampuanmu tidak menurun, ya.
HMPH. Dengar, Xiao Yun, aku tahu aku sudah tidak punya jalan kembali. Tapi aku tidak menyesal. Yang kubunuh adalah orang-orang yang pantas mati. Aku salah telah menyeret kalian semua ke dalam ini. Tapi kita selamanya adalah sahabat terbaik. Janji padaku, kematianku tidak boleh sia-sia. Biarkan aku menjadi penghargaan tertinggimu, dan biarkan lebih banyak orang melihat akibat dari KDRT. Biarkan masyarakat ini memperhatikan kasus-kasus KDRT. Walaupun hanya bisa menyelamatkan beberapa orang saja, itu sudah bagus. Di bawah sinar matahari. Lin Lin. Aku menunggumu. Janji padaku. Zhang Liang. Why? Lin. Tante Su. Di dalam butuh tanda tangan Anda untuk konfirmasi. Tangan ini telah membedah sendiri. Orang yang paling kucintai. Lalu apalagi yang bisa dijahit kembali? Kapten Zhou, jenazah Molin sudah dikonfirmasi akan ditangani oleh lembaga sosial. Dokter forensik Su. Dia mengundurkan diri. Orangnya sudah meninggalkan kota ini. Sayang, aduh, kamu sudah bekerja keras. Sini, terima kasih ya. Aduh, ayo pergi. Kamu nggak tahu deh, hari ini di kantor polisi menarik sekali. Soal tingkat penyelesaian kasus kita saja ya. Setiap hari direktur bilang ke kita kalau angkanya rendah sekali. Rendah sekali. Ternyata hasilnya malah begini. Coba tebak kenapa. Si Xiao Li yang bagian input data, tidak memasukkan informasinya. Jadinya, kasus yang sudah selesai masih tercatat di sana. Diselidiki berulang-ulang. Kepolisian kota ini berhasil memecahkan rangkaian kasus besar, pedang keadilan. Tersangka utama, Meng Lin, tewas tertembak dalam konfrontasi dengan polisi. Wakil Kapten Zhou Ying menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam kasus ini. Jasanya sangat luar biasa, dianugerahi medali jasa tingkat pertama. Kasus ini telah memicu terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. Janjilah padaku, kematianku tidak boleh sia-sia. Jadikan aku penghargaan jasa tingkat pertamamu.
Dan biarkan lebih banyak orang melihat akibat dari KDRT. Buat masyarakat menaruh perhatian pada kasus-kasus KDRT. Walaupun hanya bisa menyelamatkan beberapa orang saja. Meng Lin. Aku berhasil. Bukan. Kamulah yang berhasil.